Ketika ada konvoi di jalan raya, dari berbagai jenis konvoi moge, yang paling khas adalah moge Harley Davidson. Suara bergemuruh yang keluar dari mesin V-twin moge Harley Davidson sangat kental sekali terdengar, walaupun masih jauh jaraknya dari pendengaran kita. Mungkin banyak yang berpendapat bahwa kegarangan dan keganasan yang ditampilkan moge Harley Davidson berasal dari mesin Harley Davidson itu sendiri. Harley Davidson sangat mudah dikenali dengan mesin besar bertipe 45 derajat V-twin. Namun tahukah kalian jika mesin dengan tipe V ini memiliki beberapa ubahan alias revolusi dari tahun ke tahun sesuai dengan bentuk sasis dan modelnya. Nah, cerita tentang mesin Harley Davidson bisa ditarik hingga tahun 1909, di mana masing-masing generasi dibuat lebih baik dari generasi sebelumnya. Ikonik, tahan lama, gampang dikenali dari suaranya, tampilan berotot, dan tak bisa dibayangkan bagaimana performanya bagi pengendara. Nah, bagi kalian penikmat dunia otomotif, atau khususnya pengendara motor, pastinya pernah mendengar istilah mesin dengan konfigurasi V-twin. Secara garis besar, mesin V-twin juga disebut mesin V2, adalah mesin dengan pembakaran internal 2 silinder, yang secara konstruksi silinder disusun dalam konfigurasi V. Fisiknya menyerupai huruf V. Beberapa pabrikan moge kenamaan seperti Harley Davidson, Ducati, Moto Guzzi, Indian, dan beberapa varian motor gede Honda cukup akrab dengan mesin jenis ini. Walau mesin sepeda motor terdiri atas konfigurasi 1 hingga 6 silinder. Namun selama bertahun-tahun desain mesin V-twin adalah mesin pilihan para insinyur untuk karakter sepeda motor, khususnya di Amerika, Eropa, dan Jepang. Nah, kemudian sejarah mesin V-twin. Bukan tanpa alasan pada tahun 1889, arsitek mesin Jerman Gottlieb Daimler membangun sebuah mesin V-twin, guys. Daimler merancang konfigurasi mesin tersebut untuk menyokong power plant stasioner serta daya jelajah pada mesin kapal laut. Namun ia juga mengaplikasikan mesin ini pada mobil kedua Daimler yang diproduksi pada tahun yang sama. Stahlredwagen, bahasa Jerman yang bermakna mobil beroda baja. Dan mesin ini juga diproduksi di bawah lisensi di Prancis oleh Panhard et Levasseur. Pada tahun 1903, arsitek mesin Amerika Serikat Glenn Curtis mulai merancang konfigurasi mesin ini untuk motor. Dan hingga pada tahun 1907, Indian Motorcycle menjadi pabrikan yang paling sukses dalam mengaplikasikan mesin ini ke sepeda motor mereka. Kembali ke mesin V-twin Harley Davidson. Dirancang Bill Harley pada tahun 1908, saat itu Bill sebagai chief engineer Harley Davidson. Ia bekerja pada tepat setelah lulus dari University of Wisconsin pada tahun 1908. Nah, pada rakitan pertama, mesin V-twin Harley Davidson memang masih belum sempurna. Akan tetapi pada tahun 1910, hadir mesin yang merupakan cikal bakal garis keturunan mesin V-twin milik Harley Davidson dengan menggunakan sudut kemiringan ganda 45 derajat. Sedangkan pabrikan otomotif Prancis Peugeot juga membuat mesin V-twin sendiri pada awal abad ke-20. Padahal sebelumnya untuk konstruksi mesin mobil mereka, pabrikan ini menggunakan mesin V-twin buatan Daimler, guys. Konfigurasi mesin. Kebanyakan mesin V-twin memiliki kerenpin tunggal yang dibagi oleh 2 batang poros penghubung. Batang poros penghubung tadi posisinya berdampingan dengan silinder offset.
secara fisik membentuk mirip garpu dan pisau, dengan silinder pada bidang yang sama tanpa offset. Pada dasarnya, mesin sepeda motor dengan 2 silinder yang secara fisik berdiri dari 0 dan kurang dari 180 derajat dengan blok terpisah bisa disebut sebagai jenis mesin V-twin. Dan pabrikan Ducati yang menyematkan nama L-twin untuk mesin berkonfigurasi 90 derajat V-twin. Bentuk silinder depan hampir horizontal dan silinder belakang hampir vertikal. Namun pada dasarnya dengan konfigurasi tersebut tak berbeda secara teknis, hanya penamaan saja sebagai penguat identitas brandnya guys. Konfigurasi 90 derajat V-twin pada Ducati misalnya, secara teknis akan menghasilkan keseimbangan yang tepat walau interval pembakaran yang tidak rata vertikal dan horizontal. Dan mesin V-twin dengan sudut kurang dari 90 derajat memang terlihat lebih kompak, namun memiliki keseimbangan mekanik yang kurang secara signifikan. Dan kehadiran offset crank pin seringkali digunakan untuk mengurangi getaran yang dihasilkan guys. Kini semua menggunakan mesin V-twin. Konfigurasi mesin V-twin juga merupakan salah satu cara untuk mengakomodasi mesin 2 silinder. Ketika silinder biasanya sejajar atau inline, maka pada mesin jenis ini, piston akan menentang posisi satu sama lain. Itulah yang membuat mesin V-twin berbeda dari biasanya guys. Namun begitu, mesin V-twin memiliki piston yang ditempatkan berdampingan dalam posisi tegak, 90 derajat vertikal. Desain mesin ini yang paling populer adalah untuk 4 silinder, masing-masing 2 silinder dalam satu sudut V, yang berjalan lebih lancar pada RPM tinggi dibanding dengan 4 silinder yang dikonfigurasi segaris. Begitu juga ukuran ruang pembakaran atau cc pada mesin sepeda motor ini secara langsung berhubungan dengan output daya. Dan batas maksimalnya untuk saat ini adalah sekitar 1500 cc guys. Kini konfigurasi mesin V-twin tak hanya untuk Harley Davidson dan Indian Motorcycle. Namun banyak produsen yang juga telah menggunakan jenis mesin ini pada sepeda motor mereka. Di antaranya Suzuki, Kawasaki, Yamaha, Ducati, dan tentunya Honda. Nah, yang sangat terkenal dengan suara gemuruhnya adalah Harley Davidson. Dari tahun 1909 sampai sekarang, mesin itu terus berevolusi guys. Tentunya dengan suara gemuruh yang khas dengan mesin V-twin 45 derajat. Dan berikut evolusi mesin moge Harley Davidson dari tahun ke tahun. Tahun 1909, mesin atmospheric V-twin. Dimulai dengan 27 sepeda motor, modelnya sangat sederhana dengan gearbox terpisah dan menggunakan kickstarter. Di zamannya, mesin ini sangat populer dengan motor bergaya chopper guys. Berkapasitas 49,5 cubic inch, 7 horsepower, inilah awal kelahiran mesin 45 derajat Harley Davidson V-twin. Tahun 1929 sampai 1973, mesin flathead. Mesin ini mendapat nama karena bentuk flat shape pada bagian headnya, tidak memiliki katup di silinder head yang ditempatkan di samping. Hal ini membuat mesin ini mudah dibuka saat perbaikan. Nah, mesin ini nyeplak di motor Harley Davidson tipe WL dan WLA tahun 1930-an. Kemudian tahun 1936 sampai 1947, mesin knucklehead.
Nama tersebut terinspirasi dari bentuk yang berbeda dari rocker box dengan 2 silinder 45 derajat. Mesin ini mengenakan push rod melalui katup overhead dengan 2 katup per silinder. Inilah Harley Davidson Twin pertama yang menggunakan overhead valve dan recirculating oil, dan dianggap sebagai Harley Davidson V-Twin air-cooled pertama. Model ini terbilang sukses, dan hingga saat ini banyak builder dunia yang mencari mesin V-Twin model knucklehead ini guys. Tahun 1948 sampai 1965, mesin panhead. Bentuk crankcase dari model knucklehead terus dikembangkan. Model panhead menggunakan kepala silinder aluminium, katup hidrolik baru, sirkulasi minyak yang lebih baik, dan roller bearings pada crankpin untuk mengurangi berat, bertahan cukup lama. Tahun 1966 sampai 1984, mesin shuffle head. Mesin berpendingin udara dengan silinder kembar ini memiliki kapasitas mesin 1208 cc dan 1340 cc dan melahirkan Harley Davidson seri FLH hingga Electra Glide 2 di tahun 1983 akhir. Power pack menggunakan aluminium head, sistem listrik 12 volt, karburator, dan timing yang mudah disesuaikan. Nah, pada tahun 1984 sampai 1999, mesin Evolution V-Twin. Tidak ada perubahan signifikan pada model ini. Harley Davidson tipe Sportster pun terlahir dengan kodrat menggunakan mesin kas yang memanjang mirip ikan arwana ini guys. Inilah mesin pertama Harley Davidson yang dibangun menggunakan komputer aided design. Evo merupakan evolusi yang lebih baik, mulus, irit, serta tenaga dan torsi yang lebih besar. Nah, tahun 1999 sampai sekarang mesin twin cam. Inilah big twin kedua dalam sejarah Harley Davidson setelah JDH 1928. Dengan kapasitas lebih besar, lebih bertenaga, serta mesin dan transmisi yang lebih rigid, sehingga meningkatkan kekakuan mesin. Model twin cam 88 digunakan untuk model touring dan softail. Kemudian di tahun 2007 hingga saat ini, mesin hanya berganti nama menjadi twin cam 96 dengan penyempurnaan dalam model twin cam 88 guys. Nah, sekarang jadi tahu kan evolusi mesin yang ada di Moge, terutama mesin V-Twin-nya Moge Harley Davidson yang khas sekali dengan suara gemuruh yang dihasilkan guys. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kalian yang sedang penasaran dengan evolusi mesin Moge Harley Davidson ini, yang bahkan mesin ini juga sudah mulai digunakan di kalangan motor 250 cc nih. Nah, jika teman-teman suka dengan lifestyle otomotif, tidak ada salahnya untuk subscribe WakyWake dan beri warna biru pada tombol like di bawah. Terima kasih.